Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan produk kopi Aksara yang beranggotakan Dava Adistira, Fitria Margareta, Rifki Firda, dan Bayu Dwi. Dan yang pertama akan dipresentasikan oleh Dava. Ya, latar belakang. Dalam suatu pemasaran banyak sekali macam-macam aneka ragam minuman yang ada dari yang murah hingga yang mahal. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang-orang memilih-milih dalam membeli minuman. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan semakin hari kebutuhan masyarakat meningkat. Masyarakat biasanya mencari sesuatu yang membuat badan jadi fresh dan menghilangkan stres. Siapa yang tidak kenal dengan minuman kopi? Bagi kebanyakan orang kopi menjadi pelengkap kehidupan sehari-hari. Kopi mengandung kafein yang dapat memicu adrenalin sehingga peminumnya dapat lebih aktif dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Usaha minuman kopi menjadi sangat menjanjikan karena sekarang bukan hanya orang tua saja yang sering minum kopi. Para anak muda pun banyak yang sering minum kopi di angkringan ataupun di kedai. Bukan hanya di kedai saja, kita dapat menikmati kopi namun di rumah juga bisa. Deskripsi produk. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Minuman kopi merupakan minuman yang berasal dari biji kopi yang dihaluskan menjadi bubuk. Saat ini kopi menjadi komoditas yang banyak diperjualbelikan antara negara. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu gahwah yang berarti kekuatan karena pada awal penemuan kopi dimakan sebagai makanan berenergi. Kata gahwah kemudian mengalami perubahan kembali menjadi kahveh yang berasal dari bahasa Turki dan berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Dan dari sinilah kemudian diserap menjadi kopi dalam bahasa Indonesia. Kopi ini adalah menjadi produk kopi yang diminta oleh masyarakat dari rasa maupun misi. 1. Mempertahankan cita rasa kopi yang khas. 2. Meningkatkan kreativitas untuk menciptakan varian baru. 3. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Aspek operasional, alat-alat yang dibutuhkan. 1. Botol. 2. Coffee machine. 3. Strainer. 4. Blender. Bahan-bahan yang dibutuhkan. 1. Kopi. 2. Gula. 3. Susu full cream. 4. Bubuk coklat. 5. Buah-buahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Keunggulan produk dari yang sudah ada. Peluang untuk usaha kopi terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Usaha kopi menjadi suatu pilihan usaha minuman yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. Peluang untuk usaha olahan kopi masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Aspek keuangan yang pertama adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan fixed cost plus variable cost. Berikut merupakan fixed cost. Dan yang kedua, variable cost seperti berikut. Penentuan harga. Biaya tenaga kerja langsung, satu orang 50.000. Biaya overhead pabrik atau yang pertama stiker 50.000. Total biaya variabel adalah 646.000. Yang kedua, harga pokok penjualan 666.415.000. Dalam bisnis kopi ini, kami selaku pelaku usaha atau produsen menginginkan laba sebesar 65% dari harga pokok kopi dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jual sama dengan HPP per unit plus laba yang diinginkan, yaitu 12.000. Harga pokok per unit sama dengan harga pokok per unit
dibagi unit produk yang dihasilkan dalam 1 bulan, yaitu sebesar 6.664,15. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fitriah. Aspek pemasaran, sasaran konsumen yang akan dituju. Sasaran konsumen yang akan dituju adalah para anak muda maupun orang dewasa. Dalam segi demografis, untuk kopi ini sendiri sudah banyak sekali permintaan, tetapi kopi kami ini berbeda. Mungkin jika para pencinta kopi sudah bosan dengan suasana ngopi di sini, kami menyediakan cara menikmati kopi berbeda dengan menggunakan wadah yang menarik untuk bisa dibawa pulang. Juga kemasan siap seduh yang berbeda dari produk kopi lain. Dalam segi demografi saat ini, mungkin akan membuat suatu kedai kopi, tapi saya berpandangan pencipta kopi bisa menikmati dan merasakan kenyamanan dalam meminum kopi di mana saja dan kapan saja dengan membeli produk kami. Segmen gaya hidup seperti yang dibutuhkan oleh mahasiswa perkotaan untuk sebagai teman mengerjakan tugas. Dan selanjutnya, strategi kreatif dalam promosi produk. Pemilihan pasar dimulai dengan segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran. Perencanaan produk termasuk produk itu sendiri, nama merek, ketersediaan produk yang diberikan oleh penjual. Komunikasi pemasaran yang meliputi periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, menawarkan sampel minuman, dan memberikan bonus gratisan untuk menarik pelanggan. Kesimpulan, demikian proposal yang dapat kami buat. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis juga tidak terpaut hanya pada sektor swasta saja. Pemerintah dengan usahanya untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat juga merupakan sebuah tindakan bisnis. Hanya saja fokus dari bisnis tersebut untuk mesejahterakan para rakyat dengan timbal balik berupa pajak yang akan dikumpulkan oleh seluruh warga negara. Demikian dari kelompok 5. Terima kasih bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.